Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 mata kuliah literasi digital program studi pendidikan sains 2020 Universitas Negeri Surabaya. Saya Novita Harina Madanti, NIM 20030654066. Saya Nini Puspitarini dari NIM 20030654002. Simak video pembelajaran materi perubahan iklim. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Siang hari teman-teman pasti pernah mengeluh musim kemarau rasanya sangat panjang atau mengeluh suhunya seperti neraka bocor. Dilansir dari NASA, tercatat suhu permukaan rata-rata bumi meningkat 1,14 derajat Celcius sejak abad ke-19. Perubahan yang sebagian besar didorong oleh peningkatan karbon dioksida dan emisi buatan manusia lainnya ke atmosfer. Hal ini dinamakan perubahan iklim. Lalu, apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan suhu, curah hujan, dan pola angin yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Apa ya penyebab perubahan iklim? Terjadinya perubahan iklim dikarenakan meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Semakin besar gas rumah kaca, semakin besar pula atmosfer panas yang terperangkap di dalam bumi. Adapun aktivitas manusia yang dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca yaitu yang pertama, penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Yang kedua, pengalihan fungsi lahan yang menyebabkan berkurangnya vegetasi. Yang ketiga, aktivitas transportasi yang tinggi di bumi. Yang keempat, meningkatnya gas penghasil limbah organik. Pemanasan global merupakan keadaan di mana suhu bumi mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Kenaikan suhu tersebut disebabkan oleh emisi gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Akibatnya, gas rumah kaca akan menerangkap panas bumi sehingga terjadi kenaikan suhu. Hal tersebut akan mempengaruhi keadaan iklim yang berdampak pada perubahan pola cuaca. Pemanasan global yang terjadi di lapisan bumi menyebabkan kerusakan lapisan ozon semakin parah. Ini dikarenakan semakin sedikit panas yang dilepaskan, sehingga stratosfer menjadi lebih dingin. Semakin rendah pada stratosfer, maka semakin besar kerusakan pada lapisan ozon. Dengan hilangnya lapisan ozon, maka akan terjadi pola cuaca. Dampak perubahan iklim yang pertama adalah meningkatnya penguapan air yang menyebabkan berkurangnya sumber-sumber air. Di sisi lain, jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan tingginya permukaan air. Sedangkan pasokan air bersih tidak dapat mencukupi permintaan penduduk, dan inilah yang disebut dengan krisis air. Kedua adalah pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca memberi dampak bagi kesehatan manusia, terutama pada sistem pernapasan. Udara kotor yang dihirup manusia dapat merusak pada sistem pernapasan dan dapat menimbulkan penyakit. Yang ketiga adalah cuaca ekstrim yang menyebabkan gagal panen sehingga produksi pangan menurun. Jika hal ini terjadi di seluruh dunia, maka pasokan pangan tidak mencukupi jumlah penduduk yang ada di dunia. Hal ini disebut dengan krisis pangan. Yang keempat adalah mencairnya es kutub akibat pemanasan global mengakibatkan permukaan laut meningkat. Meningkatnya permukaan laut dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya permukaan daratan. Penduduk akan bermigrasi, kehilangan rumah, komunitas, dan sejarahnya. Yang kelima adalah perubahan iklim, setidaknya sebagian besar ancaman terhadap jumlah spesies yang masih hidup di bumi sebagai kerusakan dan modifikasi. Menurut WWF, meningkatnya suhu dan pengasaman laut dapat merusak terumbu karang. Cara untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang pertama adalah menggunakan energi terbarukan seperti kincir angin dan panel surya. Yang kedua adalah melakukan reboisasi atau penghijauan bagi lahan yang gundul. Yang ketiga adalah mengurangi sampah plastik, produk yang ramah lingkungan. Yang keempat adalah menerapkan sistem pengolahan sampah dengan prinsip 3R, yaitu
reuse, dan recycle. Itu tadi pemaparan video tentang perubahan iklim. Semoga dapat bermanfaat ya untuk teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.